Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sekarang lagi musimnya PPDB ya. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung? Kenapa sistem pendidikan di Indonesia tuh kayak berubah-ubah terus? Baru aja pakai sistem yang ini, besoknya tiba-tiba ganti lagi. Nah, di video ini kita bakal bahas soal perubahan kurikulum yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Masalahnya di mana dan solusinya gimana. Yuk kita mulai. Oh iya, kenalin dulu ya. Namaku Fania Saba Aslah dengan NIM 24 20 20 1038 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Langsung aja kita masuk ke pembahasan utama. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum kita itu udah berubah berkali-kali. Mulai dari kurikulum 1947, terus ke 1952, 64, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006 KTSP, 2013, sampai yang terbaru, kurikulum merdeka. Tiap kurikulum ini punya tujuannya berbeda-beda, tergantung zaman dan kondisi politik saat itu. Ada yang fokus ke moral dan nasionalisme, ada yang lebih ke efisiensi belajar, bahkan sekarang lebih ke kebebasan belajar. Tapi, pertanyaannya, kenapa sih kok ganti terus gitu? Meskipun niatnya baik biar pendidikan kita makin bagus, nyatanya berubahnya terlalu cepat malah bikin ribet. Guru jadi bingung, siswa juga susah buat beradaptasi. Sekolah jadi nggak punya arah yang jelas. Banyak guru belum siap pakai teknologi, belum paham metode baru, tapi udah disuruh terapkan kurikulum baru lagi. Apalagi kalau pelatihan dari pemerintah kurang merata. Akhirnya, hasil belajar siswa malah nggak maksimal. Menurut Kerangka Weimer dan Feining, ini adalah contoh dari kebijakan yang gagal dijalankan secara konsisten. Masalah ini muncul karena pemerintah sering mengganti kurikulum tanpa perencanaan jangka panjang dan pelatihan yang memadai. Kalau kita tarik benang merahnya, masalah ini muncul karena kurangnya kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Dan ditambah beberapa hal yang bikin masalah ini makin besar. Yang pertama, tujuan pendidikan yang gak jelas dan sering berubah. Hal ini bikin guru dan siswa bingung, mau dibawa kemana arah pembelajaran dan apa yang mau dicapai. Yang kedua, pelatihan untuk guru yang gak merata. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, masih banyak guru belum siap terapkan kurikulum baru, karena kurang pelatihan dari pemerintah. Yang ketiga, kurikulum terlalu umum dan nggak sesuai sama kebutuhan daerah. Nah, di Indonesia itu kan luas dan kondisi tiap daerah itu beragam. Contohnya nih, kondisi di kota dan di desa itu beda, tapi kurikulumnya sama. Jadi kurang relevan gitu kalau semua disamaratakan. Yang keempat, nggak ada evaluasi mendalam sebelum ganti kurikulum. Kalian pasti ngerasakan kayak pemerintah itu buru-buru banget ganti kurikulum tanpa riset apakah kurikulum sebelumnya itu berhasil. Jadi, ini bukan cuma soal kurikulum, tapi soal arah kebijakan pemerintah yang belum kuat dan konsisten dalam dunia pendidikan. Solusi dari masalah ini sebenarnya bukan sekedar mengganti kurikulum terus-menerus, tapi bagaimana pemerintah itu bisa membangun kebijakan pendidikan yang jangka panjang, konsisten, dan berbasis riset serta evaluasi yang mendalam. Pemerintah perlu sekali untuk mengevaluasi kurikulum sebelumnya secara menyeluruh, menganalisis data lapangan, dari tantangan guru, kebutuhan siswa, sampai kondisi daerah. Dan juga menyusun kurikulum berdasarkan realita, bukan sekedar tren. Nah, ini yang paling penting. Hal ini harus jadi kebijakan jangka panjang. Pendidikan butuh area yang stabil, biar guru dan siswa bisa berkembang, tanpa harus repot menyesuaikan diri setiap kali kebijakan baru muncul. Jadi, menurut kalian, penting nggak sih pendidikan punya arah yang jelas dan konsisten? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten yang lainnya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.